Jadi orang yang dalam akidahnya itu bukan orang yang belajar kitab akidah. Kalau berteman itu jangan orang yang berkhianat, jangan orang yang curang. Beberapa kasus di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan. Tapi ini kan buah kejujurannya, karena dia ngaku tadi kan, meninggallah wanita ini dengan kejujurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, jamaah salat subuh Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kamis yang lalu saya menjelaskan tentang betapa pentingnya masalah moral. Bahkan ini menjadi salah satu sila dari Pancasila kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah sila pertama kita terkait dengan masalah akidah, ketuhanan yang Maha Esa. Maka terkait dengan hal ini, Quran memuji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkait dengan masalah akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya wahai engkau Muhammad betul-betul berada di dalam akhlak yang agung. Jadi pujian Allah kepada Nabi kita bukan terkait dengan pangkat, bukan terkait dengan jabatan, bukan juga terkait dengan masalah harta benda, tapi akhlak. Nah, oleh karena itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi penyempurna terhadap akhlak yang baik. Nah, oleh karena itulah di antara definisi kebaikan yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak. Albirru husnul khuluq. Baik itu ya akhlak yang baik. Nah, lalu tatkala menjelaskan siapakah orang yang paling tinggi imannya, siapakah orang yang paling dalam akidahnya. Jadi orang yang dalam akidahnya itu bukan orang yang belajar kitab akidah, lalu kemudian kita menganggap orang ini sudah tinggi akidahnya. Tapi kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling kamil, orang yang paling sempurna imannya adalah siapa yang paling baik akhlaknya, siapa yang paling ahsan. Nah, akhlak yang utama sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, ada 4 ya: siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Kejujuran itu nomor 1. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman diminta itu ya kalau bersahabat, kalau berteman itu jangan orang yang berkhianat, jangan orang yang curang, jangan bergabung dengan orang-orang yang seperti itu. Karena ini perintah Allah, kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bergabunglah kamu bersama orang-orang yang jujur. Jadi kita itu diminta memilih sahabat, memilih teman, memilih koalisi dan seterusnya ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang jujur. Nah, kita ini kalau jujur, tidak hanya kehidupan kita itu mudah dan gampang di dunia ini. Kalau orang jujur itu kan plong dia, apa adanya bahasa kita. Dan para sahabat itu orang-orang yang jujur dan apa adanya. Jadi kalau orang jujur apa adanya, banyak temannya dan orang suka bersahabat dengan dia. Karena nggak ada hidden agenda, kata apa? Dia tidak punya agenda tersembunyi karena kejujuran yang ada di dalam hatinya. Nah, itu di dunia. Di akhirat dijamin surga orang-orang jujur itu. Innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Jujur itu mengantarkan kamu menjadi orang baik, dan kebaikan itu akan menggiringmu untuk menuju surga. Dan ada seseorang yang senantiasa jujur hingga ditulis di sisi Allah siddiqa. Jadi tertulis dia itu sebagai siddiq, yuktab indallah. Allah sudah memberikan anugerah kepadanya siddiqa, orang-orang yang
dikategorikan siddiq itu. Nah, oleh karena itulah tatkala surah Al-Fatihah yang senantiasa kita baca minimal 17 kali, kita kemudian membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang benar. Jalan benar itu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai dan dibenci, waladdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Maka tatkala mendefinisikan an'amta alaihim, siapakah orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka? Maka Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang diberikan nikmat itu adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka kelak ya ma'an nabiyyin, akan bersama para nabi, siddiqin. Jadi kita ini bersahabat dunia dengan orang-orang yang jujur, siddiqin itu, di akhirat kelak juga ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-solihin. Dan orang-orang itulah yang senantiasa kita minta dalam salat kita, ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Di antara jalan nikmat itu adalah siddiqin. Beberapa kasus di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan. Kita sama-sama tahu bahwa salah satu yang membatalkan puasa Ramadan itu di samping makan, minum adalah berhubungan suami istri. Finahari Ramadan, di siang hari Ramadan. Nah, ada sahabat yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Dia nggak diam, Pak. Dia ngaku. Kadang ada pengantin baru, ya salahnya, bukan salahnya. Akad nikahnya puasa Ramadan, Pak. Nah, ini kan tantangan tersendiri. Dia kalau terlambat, maaf, subuhnya telat gara-gara masih berhubungan kan nggak boleh gitu ya. Pernah saya di WA, Ustadz gimana saya berhubungan dengan istri saya, Ustadz? Kenapa kok bisa? Kan sudah tahu dia. Tanggung katanya. Gimana tanggung? Jadi pas terakhir itu azan kata dia. Salah kan gitu. Nah, ini ngaku dia di hadapan Nabi, waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan, katanya, ya Rasulullah, saya berhubungan sama istri di siang hari Ramadan. Maka kafarah bagi orang yang melakukan itu 3, dan itu berat. Memerdekakan budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak sanggup, memberi makan 60 orang miskin. Nah, itu sanksinya. Ya itulah yang disampaikan Nabi kepada sahabat ini. Kata dia, ya Rasulullah, saya nggak mampu memerdekakan budak. Kalau gitu, puasalah 2 bulan berturut-turut, kan gitu. Kata dia, saya sebulan Ramadan saja tergoda melanggar gitu dia. Bagaimana kalau 2 bulan? Takut juga dia melanggar, kan begitu. Kalau gitu, memberi makan 60 orang miskin. Begitu diminta memberi makan 60 orang miskin, kata sahabat ini, nggak sanggup saya, nggak punya duit. Berarti dia ini memang sudah miskin, melanggar lagi. Jadi ketiga kafarah itu nggak ada yang dia mampu. Akhirnya solusinya kata Nabi, ayo para sahabat kita urunan makanan, harta yang kemudian kita serahkan kepada dia agar dia bisa bersedekah. Memberi makan 60 orang miskin. Dikumpulkanlah harta, diberikan kepada dia. Apa yang terjadi? Kata dia, ya Rasulullah, tidak ada orang miskin selain saya. Jadi ini pun buat dia juga. Jadi harta yang dikumpulkan itu akhirnya buat dia juga. Coba, untung berapa dia? Sudah melanggar berhubungan suami istri, seluruh kafarah nggak ada yang bisa dia bayar. Dikumpulin harta, giliran dikumpulkan duitnya juga buat dia. Tapi ini kan buah kejujurannya, karena dia ngaku tadi kan. Jadi para sahabat itu adalah orang yang apa adanya. Karena itulah mereka disebut khairul ummah. Bahasa kita sekarang nggak neko-neko.
Bahkan tidak hanya terkait dengan masalah pelanggaran berhubungan suami istri yang memang sejak awal itu istrinya, kan gitu. Hanya dia melakukan pelanggaran berhubungan suami istri di siang hari. Nah, ada satu kasus di masa sahabat itu perempuan berzina, coba. Pelanggarannya lebih berat lagi dibandingkan yang tadi. Ngaku dia, ya Rasulullah, katanya, ini imra'atun zaniyah, saya perempuan berzina wa hubla. Tidak hanya berzina, tapi saya kondisinya lagi hamil. Lalu Nabi biasanya, dan itu secara umum prinsip Islam itu menutup aib dan dosa seseorang, dan jangan sampai terjadi pelanggaran yang kemudian mengakibatkan orang itu disanksi, karena sanksinya adalah berat. Kalau perempuan berzina itu belum pernah punya pasangan sebelumnya, belum pernah menikah, maka dia dicambuk 100 kali. Tapi kalau dia sudah pernah punya suami, maka hukumannya berat, dia dirajam. Nah, maka sanksi bagi perempuan ini antara dua itu. Nabi membiarkan, mendiamkan, sampai dia berulang-ulang menyatakan itu. Apakah kamu sadar? Apakah kamu waras? Apakah kamu kondisinya sehat? Ya, ditanya seperti itu. Semua dia jawab, saya baik, saya sehat, saya ingin bertobat, saya ingin memperbaiki diri. Kata Nabi, silahkan kamu pulang dulu, karena kamu masih punya bayi di dalam perut. Kalau peristiwa dia datang kepada Nabi itu di awal-awal kehamilannya, dan kehamilan itu selama 9 bulan, berarti kan 9 bulan nih dia menunggu. Setelah 9 bulan lahir, dia datang sama Nabi dengan membawa bayinya. Ya Rasulullah, saya perempuan dulu yang datang mengaku kalau berzina, dan sekarang ada bayi di gendongan saya ini. Tolong hukum saya, dan hukumannya adalah rajam, hukuman mati pada saat itu. Kata Nabi, kamu masih punya bayi yang perlu disusui. Susui bayimu sampai kemudian dia bisa makan sendiri. Nah, menyusui bayi dalam Islam kalau dikasih ASI itu haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. 2 tahun full. Jadi kalau ibu-ibu ingin menyusui bayinya, haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Jadi jangan 7 bulan lalu dikasih susu kaleng. Kenapa anak-anak kita itu, Pak, disuruh orang tuanya suka nolak? Ayo ambil piring, ayo nyapu. Moh, katanya, moh. Karena susu sapi, Pak. Nah, lalu kemudian 2 tahun datang dia dengan membawa bayi yang sudah besar. Udah bisa jalan kan 2 tahun tuh ya. Ya Rasulullah, saya perempuan yang dulu. Dan maaf, seandainya perempuan ini nggak datang selama 9 bulan yang pertama, nggak masalah. Dia nggak bakal dihukum. Dan Nabi nggak bakal nyari. Silahkan dia tobat. Dan seandainya setelah dia punya bayi, dia bertobat kepada Allah juga nggak ada masalah. Tapi dia ingin membuktikan kejujurannya sejak awal datang kepada Nabi SAW. Akhirnya dia dirajam, diikat dengan keras agar tidak tersingkap auratnya. Meninggallah wanita ini dengan kejujurannya, membawa kejujurannya untuk ngaku bahwa dia bersalah. Setelah itu Nabi menyolatkan jenazahnya. Sampai kemudian Umar ini kan temperamental orangnya. Ya Rasulullah, kamu menyolatkan perempuan yang berzina. Apa kata Nabi kepada Umar? Wahai Umar, tobatnya perempuan ini seandainya dibagi kepada 70 orang sahabat Madinah, tidak akan mampu menyanyi tobatnya wanita ini. Nah, bisakah kita membayangkan kalau para koruptor itu datang ngaku, Pak, di negeri ini? Selesai masalah. Gak perlu banyak penjara, gak perlu banyak hakim, gak perlu KPK. Kalau kejujuran itu sejak awal terbangun dari dalam diri kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita selalu kejujuran ini dalam masalah apa saja. Ya, mulai dari yang terkecil di dalam rumah tangga kita, dan kemudian di dalam lingkungan kita, dan mari kita bergaul dan bersahabat dengan orang-orang yang
jujur. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.